Di saat matahari terbit, bumi Gaza menyaksikan neraka yang diturunkan manusia. Fajar belum sepenuhnya merekah ketika Gaza terbangun oleh suara yang bukan berasal dari azan, melainkan ledakan yang mengguncang bumi. Langit di ufuk timur memerah, bukan oleh cahaya matahari, tetapi oleh nyala api dan darah yang menguap ke udara. Di antara puing-puing yang masih berasap, seorang anak kecil berdiri memeluk mushaf, matanya menatap ke langit, seolah menunggu jawaban dari Tuhan atas doa-doa yang terus dipanjatkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat yang dirahmati Allah. Selamat datang di channel ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apa. Jangan biarkan cerita ini hanya jadi renungan. Silakan tekan tombol like, komen, dan jadikan peringatan bahwa kezaliman pasti tumbang. Tekan tombol subscribe sekarang. Biarkan dunia tahu bahwa kebenaran selalu menemukan jalannya. Mari kita mulai saja ceritanya. Angin sore di Yerusalem membawa hawa tegang yang tidak biasa. Gedung kabinet Israel malam itu dipenuhi suara berdebat yang meninggi, meja-meja bergetar setiap kali salah satu menteri menghantam telapak tangannya, dan mata-mata saling menatap penuh amarah. Di ujung meja, Benyamin Netanyahu duduk tegak, matanya menyapu seluruh ruangan dengan tatapan dingin. Tidak ada lagi jalan tengah. Suaranya berat namun tajam. Gaza harus kita ambil sepenuhnya. Hamas tidak akan pernah menyerah jika kita terus bermain setengah hati. Kita harus menguasainya. Sejenak, ruangan terdiam. Lalu, seorang menteri dari partai oposisi memecah keheningan. Benyamin, apakah kau sadar apa yang kau katakan? Ini bukan sekadar operasi militer biasa. Kau bicara tentang menghapus satu wilayah beserta rakyatnya dari peta. Netanyahu menyipitkan mata. Aku sadar. Justru karena itulah kita harus melakukannya. Dunia akan mengerti bahwa Israel tidak akan pernah bernegosiasi dengan terorisme. Dunia akan mengerti? Potong seorang menteri lainnya. Suaranya bergetar antara marah dan takut. Dunia akan mengutuk kita, Benyamin. Dan rakyat kita sendiri akan menentang. Namun, Netanyahu tidak goyah. Bagi dirinya, keputusan ini bukan sekadar strategi militer, tetapi pembuktian kekuatan. Ia sudah menghitung risiko. Ia tahu akan ada darah, kematian, dan kebencian yang membara. Tapi semua itu dianggapnya sebagai harga yang harus dibayar demi keamanan nasional. Sementara itu, di sebuah kamp pengungsian di Gaza, suasana sangat berbeda. Meskipun status gencatan senjata masih berlaku, suara drone dan tembakan sesekali tetap terdengar, membuat anak-anak meringkuk ketakutan. Seorang ibu muda bernama Aisyah memeluk kedua anaknya yang masih kecil. Ummi, kenapa suara pesawatnya nggak berhenti? Tanya anaknya yang berusia 7 tahun dengan mata lelah. Aisyah tersenyum tipis, meski hatinya bergetar. Itu cuma suara angin. Nak, tenanglah, Allah bersama kita. Namun dalam hati, Aisyah tahu itu bukan sekadar suara angin. Ia tahu betul bahwa di balik langit yang tampak tenang, ada rencana yang jauh lebih mengerikan sedang disiapkan. Di luar ruangan sidang kabinet, berita tentang pertemuan rahasia itu sudah bocor ke media. Breaking news memenuhi layar televisi, kabinet Israel bahas pencaplokan Gaza penuh. Di Tel Aviv, ratusan warga Israel mulai berkumpul di depan kantor Perdana Menteri. Mereka membawa poster bertuliskan, "Bebaskan sandera, hentikan perang." Dan, "Netanyahu, dengarkan rakyatmu." Seorang demonstran wanita berteriak ke arah kamera media. Anak saya masih di Gaza sebagai sandera. Bukan bom yang saya inginkan, tapi pembebasan. Netanyahu gila jika berpikir membakar Gaza akan membawa anak saya pulang. Kerumunan itu terus bertambah. Teriakan mereka semakin lantang. Polisi mulai membentuk barikade, namun kemarahan rakyat tak bisa lagi diredam. Kembali ke Gaza, suasana semakin mencekam. Para relawan medis sibuk memeriksa stok obat di klinik darurat yang sudah menipis. Kalau serangan besar benar-benar terjadi, kita tak akan mampu menolong semua korban, kata seorang dokter kepada relawan lain. Di sudut ruangan, seorang ulama tua memberikan pengajian singkat kepada para pengungsi. Suaranya bergetar, namun penuh keyakinan. Ingatlah, wahai saudara-saudaraku, bahwa setiap ujian adalah bagian dari takdir Allah. Rasulullah bersabda, tidaklah seorang muslim tertimpa musibah melainkan Allah akan menghapus dosanya karenanya. Bersabarlah, karena Allah bersama orang-orang yang sabar.
Mata para pengungsi berkaca-kaca. Mereka tahu, badai besar sedang datang, dan mereka harus bertahan bukan hanya secara fisik, tetapi juga dengan iman yang kokoh. Di ruang sidang, keputusan akhirnya diambil. Dengan suara mayoritas tipis, Kabinet Israel menyetujui rencana Netanyahu. Sorak kemenangan terdengar dari sebagian anggota, namun wajah-wajah yang menolak tampak pucat. Seorang penasihat keamanan yang sejak tadi diam akhirnya berkata lirih, "Kau baru saja menyalakan api yang akan membakar seluruh wilayah ini, dan mungkin seluruh dunia." Netanyahu berdiri, mengambil map berisi dokumen keputusan, lalu berjalan keluar tanpa menoleh. Di luar, suara teriakan massa sudah menunggu, namun ia melangkah dengan keyakinan yang tak tergoyahkan. Di Gaza, Aisyah menatap langit malam yang dipenuhi bintang. Tangannya menggenggam erat tangan kedua anaknya, dan bibirnya berbisik doa, "Ya Allah, lindungilah kami dari kezaliman mereka, dan berikanlah kemenangan bagi kebenaran." Dan di atas langit, entah mengapa, malam terasa lebih berat dari biasanya, seolah bumi sedang menahan napas menunggu sesuatu yang besar akan terjadi. Langit Tel Aviv sore itu tampak suram, meski matahari masih menggantung di ufuk barat. Jalanan utama yang mengarah ke kantor Perdana Menteri dipenuhi ribuan orang. Poster-poster besar bertuliskan, "Bebaskan sandera sekarang. Hentikan perang." Dan, Netanyahu turun, berkibar di antara lautan manusia. Seorang wanita paruh baya, Miriam, berdiri di barisan depan. Tangannya memegang foto seorang pemuda berusia 20 tahun. Putranya, Yonatan, yang hilang sejak awal konflik dan diyakini ditahan di Gaza. Suaranya parau ketika berbicara kepada wartawan yang mendekat. "Anak saya masih hidup di sana. Mungkin di ruang bawah tanah yang gelap, mungkin tanpa makan." Apa Netanyahu pikir bom-bomnya akan membuat anak saya pulang? Tidak. Bom hanya akan membunuh mereka semua, termasuk anak saya. Air mata mengalir di pipinya. Namun tatapan matanya penuh tekad. "Saya tidak peduli siapa yang memerintah negara ini. Tapi saya tahu, seorang pemimpin yang baik harus menyelamatkan rakyatnya, bukan mengorbankan mereka demi ambisi politik." Di belakangnya, teriakan massa semakin menggema. Polisi berusaha menjaga jarak antara para pengunjuk rasa dan gedung pemerintahan, namun nyanyian protes tidak berhenti. Sementara itu, di Gaza, suara yang berbeda menggema. Suara adzan maghrib dari masjid yang masih bertahan di tengah puing-puing. Aisyah duduk bersama kedua anaknya di dalam tenda pengungsian. Mereka berbuka puasa dengan sepotong roti kering dan segelas air. Di seberang tenda, seorang ibu bernama Salma menatap kosong ke arah langit yang mulai gelap. "3 anak saya, semua hilang," katanya pelan, suaranya hampir tak terdengar. Aisyah memegang tangannya. "Innalillahi wa inna ilaihi roji'un." Allah pasti memberi mereka tempat terbaik di sisinya. Salma menutup wajahnya, menahan tangis. "Aku ingin menangis, Aisyah, tapi air mata ini sudah habis. Yang tersisa hanya rasa sakit di dada." Di Tel Aviv, orasi para aktivis semakin keras. Seorang pemuda dengan megafon memimpin teriakan, "Bebaskan sandera! Bebaskan sandera!" Kerumunan menjawab dengan lantang, suara mereka bergema di antara gedung-gedung tinggi. Lalu, suara itu berubah menjadi lagu protes, menuntut Netanyahu mundur. Seorang pria tua, veteran militer, berdiri di atas panggung kecil yang mereka buat dari kotak kayu. "Aku pernah bertempur di banyak perang untuk negara ini. Tapi hari ini, aku berdiri di sini bukan untuk mendukung perang, tapi untuk menghentikannya. Karena aku tahu, perang ini hanya akan menciptakan lebih banyak mayat di kedua sisi." Kata-kata itu membuat banyak orang terdiam. Seorang remaja yang berdiri di dekat Miriam menunduk, menitikkan air mata. Di Gaza, malam semakin pekat. Listrik sudah lama padam. Hanya lilin-lilin kecil yang menerangi tenda. Dari kejauhan, terdengar suara pesawat tempur yang meraung di langit. Anak-anak menggigil ketakutan. Aisyah memeluk erat putrinya. "Tenang, sayang, itu hanya suara burung besi. Allah akan melindungi kita." Tiba-tiba, seorang pemuda masuk ke tenda dengan napas terengah-engah. "Israel mulai menembaki wilayah timur lagi. Kalian harus bersiap, mereka mungkin akan menyerang lebih dekat malam ini." Kegaduhan langsung pecah di antara para pengungsi. Beberapa orang mulai mengemas barang seadanya, bersiap untuk berpindah ke lokasi yang dianggap lebih aman. Namun,
Aisyah hanya bisa tersenyum pahit. Kemana lagi kita harus pergi? Seluruh Gaza sudah menjadi medan perang. Keesokan harinya, berita di televisi internasional memisahkan layar menjadi dua. Di sebelah kiri, tayangan demonstrasi besar di Tel Aviv. Di sebelah kanan, gambar rakyat Gaza yang mengungsi sambil membawa anak-anak dan barang seadanya. Dua dunia yang berbeda, namun sama-sama diwarnai jeritan kehilangan. Seorang komentator berita berkata, inilah perang yang mempertemukan penderitaan dua bangsa. Di Israel, mereka menangis karena sandera. Di Gaza, mereka menangis karena jenazah. Di tengah tenda pengungsian, seorang ustadz muda mengumpulkan anak-anak untuk mengajarkan doa. Ucapkan, "Nah, hasbunallahu wa ni'mal wakil." Anak-anak mengulang dengan suara pelan, namun mata mereka bersinar. Aisyah menatap mereka dengan haru. Dalam hatinya, ia tahu bahwa mungkin doa-doa anak-anak inilah yang akan menjadi perisai terakhir Gaza. Di Tel Aviv, Miriam memimpin doa di tengah kerumunan demonstran. Ya Tuhan, kembalikan anakku, kembalikan semua sandera, dan beri kedamaian untuk semua orang yang terjebak di perang ini. Doa itu melintasi lautan dan langit yang sama, menuju Tuhan yang sama, meski diucapkan dalam bahasa yang berbeda. Namun, di dunia yang dikotori oleh ambisi kekuasaan, doa seringkali kalah cepat dibandingkan dentuman bom. Gencatan senjata. Dua kata yang seharusnya membawa harapan dan kelegaan bagi rakyat Gaza. Namun di tanah yang porak-poranda ini, kata itu hanya menjadi ilusi yang rapuh. Di udara, suara dengungan drone tak pernah benar-benar hilang. Dari kejauhan, kadang terdengar dentuman yang membuat jantung berdegup kencang, bukti bahwa meski perang dihentikan sementara, kematian tetap berkeliaran di jalan-jalan sempit Gaza. Pagi itu, Aisyah membangunkan kedua anaknya untuk salat subuh. Udara dingin merayap masuk ke dalam tenda pengungsian, membuat mereka menggigil. Selesai berdoa, Aisyah menatap wajah anak-anaknya yang pucat. Hari ini kita akan coba cari roti. Ya, semoga masih ada yang mau menjual. Namun, langkah mereka ke pasar darurat terhenti ketika suara ledakan keras memecah udara. Tanah di bawah kaki mereka bergetar, debu beterbangan menutupi cahaya matahari. Orang-orang berteriak, berlari tanpa arah. Itu serangan di Kem Timur, teriak seorang pria sambil membawa seorang anak kecil yang berlumuran darah di lengannya. Aisyah spontan menutup mata anak-anaknya. Jangan lihat, ayo cepat pulang. Tapi kata, pulang, di Gaza hanya berarti kembali ke tenda sementara, bukan rumah yang hangat. Di klinik darurat, suasana jauh lebih mencekam. Relawan medis bekerja tanpa henti, darah memenuhi lantai, dan jeritan pasien bercampur dengan teriakan keluarga yang mencari kerabat mereka. Seorang dokter berusaha menjahit luka seorang anak laki-laki yang kakinya terkena serpihan bom. Tahan sedikit, nak, sebentar lagi selesai, katanya lembut, meski keringat bercucuran di dahinya. Anak itu hanya menggigit bibir, matanya berair, namun tidak mengeluarkan suara, seolah sudah terlalu sering merasakan sakit hingga tangisnya kering. Di sudut ruangan, seorang ayah duduk memeluk tubuh putrinya yang tak lagi bernyawa. Bibirnya terus mengulang, Innalillahi wa inna ilaihi roji'un, tanpa henti, seperti zikir yang memanggil kekuatan dari langit. Meski pihak Israel mengklaim ini hanyalah operasi terbatas untuk menargetkan militan, fakta di lapangan berkata lain. Sebagian besar korban adalah perempuan dan anak-anak. Rumah-rumah hancur, masjid roboh, dan sekolah yang seharusnya menjadi tempat aman kini menjadi puing-puing. Aisyah berjalan melewati jalan yang dipenuhi reruntuhan. Bau menyengat dari mayat yang belum sempat dikuburkan menusuk hidungnya. Di tengah jalan, ia melihat sebuah mushaf yang kotor oleh debu dan darah. Dengan hati-hati, ia memungutnya, membersihkan perlahan, lalu menciumnya. Kitab ini, satu-satunya yang tidak bisa mereka hancurkan, bisiknya. Di sore hari, para pengungsi berkumpul di dekat masjid yang setengah runtuh. Seorang ustadz berdiri di mimbar darurat, berbicara dengan suara serak. Saudara-saudaraku, Allah berfirman, janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati, bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Quran Surah Ali, Imran, 169. Mereka yang kita cintai kini bersama Allah, di tempat yang lebih baik. Tangis pecah di antara jamaah. Beberapa memeluk satu sama lain,
mencoba menguatkan meski hati mereka remuk. Namun malamnya, gencatan senjata kembali dilanggar. Suara artileri berat terdengar dari perbatasan. Aisyah dan anak-anaknya meringkuk di dalam tenda. Setiap dentuman membuat tanah berguncang, lilin-lilin padam tertiup getaran. "Ummi, kenapa mereka menembak lagi?" tanya anak bungsunya dengan suara bergetar. Aisyah membelai rambutnya. "Karena mereka takut pada kita. Nak, mereka takut pada doa kita." Anak itu terdiam, lalu memeluk mushaf kecil yang selalu dibawanya. "Kalau begitu, aku akan berdoa lebih banyak." Keesokan harinya, berita internasional menyiarkan gambar-gambar mengerikan dari Gaza. Reporter berdiri di antara puing-puing. Suaranya bergetar. Meskipun secara resmi sedang gencatan senjata, serangan terus terjadi. Korban sipil terus bertambah. Sejak konflik dimulai Oktober 2023, lebih dari 61.250 orang tewas dan 152.000 terluka. Di layar, dunia melihat kenyataan. Mayat dibawa dengan tandu seadanya, anak-anak menangis mencari orang tua mereka, dan para relawan menggali puing dengan tangan kosong. Tapi meski gambar-gambar itu mengguncang, kebanyakan negara hanya mengeluarkan pernyataan diplomatis tanpa tindakan nyata. Di malam ke-30 gencatan senjata, langit Gaza dipenuhi cahaya merah dari kebakaran yang ditimbulkan serangan udara. Dari kejauhan, suara takbir terdengar, bercampur dengan tangisan. Aisyah menatap ke langit dan berbisik, "Ya Allah, kuatkan kami. Jangan biarkan tanah ini jatuh ke tangan mereka." Dan di tengah malam yang mencekam itu, setiap hati di Gaza tahu bahwa gencatan senjata hanyalah jeda sebelum badai yang lebih besar datang. Langit Gaza hari itu kelabu. Matahari seolah enggan menampakkan sinarnya. Tertutup awan tebal yang membawa bau mesiu. Di tengah puing-puing bangunan yang sudah tidak lagi berbentuk, debu beterbangan setiap kali angin berhembus. Suara gemuruh jauh di perbatasan menjadi latar yang terus mengingatkan bahwa perang belum benar-benar berakhir. Bahkan mungkin tidak akan pernah. Dunia menonton. Dunia berbicara. Tapi dunia tidak bergerak. Di layar-layar televisi internasional, reporter berwajah serius melaporkan angka korban terbaru, menampilkan gambar-gambar yang menusuk hati. Namun, di balik layar, para pemimpin negara sibuk dengan rapat-rapat politik, menimbang keuntungan dan kerugian, seolah kemanusiaan hanyalah angka dalam laporan ekonomi dan diplomasi. Di sebuah tenda pengungsian, Aisyah duduk memandangi potongan kain yang dulu adalah baju suaminya. Baju itu robek, berlumur darah, dan berbau asap. "Dia tidak mati, Nak," katanya pelan kepada putrinya yang duduk di sampingnya. "Dia hanya pindah ke tempat yang lebih indah." Putrinya, Maryam, menatap dengan mata sembab. "Kalau lebih indah, kenapa Umi masih menangis?" Aisyah terdiam. Pertanyaan itu menghantamnya lebih keras dari suara bom. Ia menarik napas panjang, memeluk Maryam, lalu menjawab, "Karena kita masih di sini, di tempat yang penuh luka." Di luar tenda, seorang relawan membagikan roti dan air. Jumlahnya jauh dari cukup. Anak-anak mengantre sambil memegang gelas plastik bekas, menatap penuh harap. Sebagian harus pulang tanpa mendapat apapun. Seorang anak laki-laki berumur sekitar 7 tahun mencoba tersenyum meski perutnya keroncongan. "Aku akan puasa saja hari ini," katanya pada temannya. Temannya mengangguk. Meski semua orang tahu itu bukan puasa yang diniatkan, melainkan puasa karena tiada pilihan. Di saat rakyat Gaza berjuang mempertahankan hidup, di belahan dunia lain, konser musik tetap berjalan, pesta politik terus berlangsung, dan pusat-pusat perbelanjaan tetap penuh. Seolah Gaza hanyalah sebuah film perang yang bisa ditonton, ditangisi sebentar, lalu dilupakan. Beberapa negara mengeluarkan pernyataan, "Kami prihatin. Kami menyerukan agar kekerasan dihentikan. Kami akan memantau situasi." Kata-kata itu terdengar manis. Namun di Gaza, kata-kata tak bisa menghentikan peluru atau mengembalikan nyawa. Malam itu, suara hujan turun membasahi tanah Gaza. Aisyah menatap keluar tenda. Hujan membawa aroma tanah bercampur bau besi dari darah yang mengering. Ia menutup matanya, merasakan titik-titik air menyentuh wajahnya. "Ummi," Maryam bertanya, "kenapa langit menangis?" Aisyah tersenyum getir. "Karena langit pun tak sanggup melihat kita menderita sendirian." Di sebuah masjid yang setengah runtuh, jamaah tetap berkumpul untuk salat Isya berjamaah. Imam membaca ayat-ayat yang membuat dada mereka sesak.
Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan solat, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Quran Surah Al-Baqarah 153. Setelah salam, doa bersama dipanjatkan. Tangis tak lagi bisa dibendung. Doa mereka sederhana namun berat. Ya Allah, selamatkan anak-anak kami. Ya Allah, ampuni syuhada kami. Ya Allah, berikan kami kemenangan atau panggil kami dalam keadaan mulia di sisimu. Namun, doa-doa itu diiringi oleh kenyataan pahit. Beberapa jam setelah hujan reda, suara ledakan kembali terdengar dari arah utara. Api membakar rumah-rumah yang tersisa. Korban kembali berdatangan ke klinik darurat. Di tengah kekacauan itu, seorang relawan asing yang sudah lama bekerja di Gaza berdiri terpaku, air mata jatuh tanpa ia sadari. Saya sudah kirim laporan ke negara saya, ke organisasi internasional, tapi jawaban mereka hanya, kami sedang membahasnya. Apa yang harus dibahas ketika anak-anak mati setiap hari? Keesokan harinya, langit Gaza memerah saat fajar. Bukan karena matahari, tetapi karena kobaran api dari serangan malam tadi. Aisyah memandangi horizon, memeluk anak-anaknya lebih erat. Ummi, apakah dunia akan menolong kita? Tanya Maryam dengan polos. Aisyah menatap mata anaknya, lalu menggeleng pelan. Dunia mungkin tidak, tapi Allah pasti. Dunia mungkin membisu. Para pemimpin mungkin menutup mata. Tapi di Gaza, doa tetap bergema, takbir tetap berkumandang, dan keyakinan tetap terjaga. Dan di langit yang menangis itu, ada janji Allah yang tak pernah gagal, bahwa setiap kesabaran akan dibalas, dan setiap darah syuhada akan menjadi saksi yang menjerit di hadapannya pada hari kiamat. Fajar di Gaza kembali menyingsing. Udara dingin masih menyelimuti, tapi bukan itu yang membuat tubuh warga menggigil, melainkan kabar bahwa malam tadi, 3 keluarga sekaligus kehilangan seluruh anggotanya. Di tengah suara burung yang jarang terdengar lagi, hanya suara takbir dan istighfar yang mengisi pagi. Di sudut sebuah kamp pengungsian, Aisyah duduk bersama Maryam dan adiknya yang masih balita. Mereka menghangatkan diri di depan api kecil yang dibuat dari pecahan kayu dan sisa-sisa perabot yang ditemukan di reruntuhan. Api itu bukan sekadar penghangat, tapi juga pengingat bahwa hidup mereka kini bertumpu pada sisa-sisa yang tersisa. Hari itu, seorang ustadz tua yang semua orang panggil Abu Salim berjalan mengelilingi tenda-tenda. Wajahnya dipenuhi keriput, tapi matanya menyimpan cahaya yang anehnya bisa membuat orang lain merasa lebih tenang. Anak-anakku, katanya ketika orang-orang berkumpul di sekitarnya, ingatlah, Allah tidak pernah menguji hambanya melebihi batas kemampuannya. Apa yang kita alami adalah jalan menuju janjinya. Seorang pemuda yang kehilangan kakinya karena serangan beberapa minggu lalu menatap Abu Salim dengan mata berkaca-kaca. Tapi Ustadz, sampai kapan kami harus menunggu janji itu? Setiap hari ada yang mati, setiap hari ada yang hilang. Abu Salim meletakkan tangannya di bahu pemuda itu. Sampai Allah menilai bahwa kesabaran kita telah cukup untuk membangun tempat kita di surga. Sore harinya, sekelompok anak-anak berkumpul di dekat reruntuhan masjid yang sudah tidak punya atap. Mereka membawa papan tulis kecil dan kapur, hadiah dari relawan, dan duduk membentuk lingkaran. Di tengah hujan ancaman, mereka masih belajar menghafal Al-Quran. Seorang anak laki-laki bernama Yusuf, yang baru berumur 10 tahun, berdiri membaca ayat. Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati, bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Quran Surah Ali, Imran, 169. Suaranya bergetar, matanya berkaca-kaca, tapi ia tersenyum. Ayah saya syahid minggu lalu. Jadi beliau sekarang hidup di sisi Allah, kan, Ustadz? Semua orang terdiam. Ustadz yang mengajar mereka mengangguk, lalu memeluk Yusuf erat-erat. Iya, nak, ayahmu sekarang di tempat yang lebih indah, menunggumu di gerbang surga. Malam itu, di dalam tenda, Aisyah terjaga. Di luar, suara angin berdesir di antara tenda-tenda, sesekali diselingi bunyi ledakan jauh di utara. Ia memandangi kedua anaknya yang sudah tertidur. Lalu ia mengambil mushaf kecil dari saku bajunya, mushaf yang dulu diberikan suaminya saat mereka menikah. Jarinya menyusuri ayat yang selama ini menjadi penguatnya. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.
Quran Surah Al-Insyirah 56. Ia memejamkan mata, mengulang ayat itu dalam hati, seolah mengikatnya menjadi janji yang ia genggam erat-erat. Di tengah kesedihan yang tak ada habisnya, janji Allah menjadi satu-satunya alasan mereka bertahan. Bagi mereka, kemenangan bukan sekadar mengusir musuh, tapi juga bisa memelihara iman sampai akhir hayat. Setiap azan berkumandang, meski dari masjid yang runtuh atau dari pengeras suara kecil yang disambungkan ke aki mobil, orang-orang tetap datang untuk salat berjamaah. Mereka tahu, satu-satunya yang tak bisa dihancurkan bom adalah hubungan mereka dengan Robnya. Suatu sore, langit Gaza memerah, tanda serangan udara mendekat. Orang-orang mulai berlarian menuju tempat perlindungan. Di tengah hiruk-pikuk itu, Abu Salim berdiri di tengah jalan, mengangkat tangannya ke langit. Ya Allah, suaranya bergetar, kami tak punya tempat lagi untuk berlari selain kepadamu. Lindungilah anak-anak kami, ampuni dosa kami, dan penuhilah janjimu kepada orang-orang yang bersabar. Ledakan mengguncang bumi, debu mengepul, dan ketika asap perlahan menghilang, mereka mendapati beberapa rumah hancur total. Namun, di antara puing-puing itu, seorang anak kecil keluar sambil memegang mushaf yang penuh debu. Ia tersenyum kecil dan berkata, "Aku selamat, Ummi, dan Al-Qur'anku juga selamat." Air mata pun pecah. Di tengah kehancuran, janji Allah itu terasa hidup, bukan hanya di surga kelak, tapi juga di hati mereka yang masih bernapas hari ini. Fajar keesokan harinya kembali menyinari Gaza, kali ini dengan cahaya pucat. Meski begitu, Aisyah berdiri di luar tendanya, memandangi cahaya itu dengan dada yang sedikit lebih lapang. Ia tahu, selama janji Allah tetap ada, Gaza tidak akan pernah benar-benar kalah. Fajar itu datang tanpa suara ayam berkokok, tanpa kicau burung, tanpa tanda kehidupan seperti biasanya. Langit Gaza dipenuhi awan kelabu yang sesekali disapu cahaya merah, bukan dari matahari yang terbit, tetapi dari nyala api yang tak kunjung padam. Bau mesiu dan debu menggantung di udara, menusuk paru-paru setiap orang yang bernapas. Di tenda pengungsian, Aisyah terbangun oleh getaran tanah. Ia memeluk Maryam dan adiknya yang masih setengah tidur. Dari luar, terdengar teriakan orang-orang, "Mereka datang!" Serangan besar-besaran dimulai. Ledakan pertama mengguncang bagian barat kota. Rumah-rumah yang masih berdiri roboh seketika, meninggalkan awan debu raksasa yang menutup pandangan. Tangisan dan takbir bercampur menjadi satu. Orang-orang berlari, tapi tak tahu kemana. Gaza tak punya tempat aman lagi. Abu Salim, dengan tongkat di tangannya, berusaha menenangkan sekelompok anak-anak yang berdesakan di sudut tenda. "Jangan takut, anak-anakku. Ingat, Allah bersama kita." Suaranya tegas, tapi matanya tak bisa menyembunyikan kekhawatiran. Di jalanan yang berdebu, Yusuf, anak kecil yang menghafal Al-Quran di reruntuhan masjid, berlari sambil memeluk mushafnya. Ia mencari ibunya yang terpisah saat serangan pertama terjadi. "Ummi! Ummi!" teriaknya di antara asap. Ketika sebuah bangunan di dekatnya runtuh, Yusuf terjatuh. Debu menutupi wajahnya. Seorang pria parubaya menariknya ke tempat yang sedikit lebih aman. "Nak, kau harus tetap pegang erat mushafmu. Itu yang akan menyelamatkanmu." Yusuf mengangguk, meski nafasnya tersengal. Ledakan kedua datang lebih dekat. Tenda-tenda pengungsian terbakar. Api merayap cepat di antara kain dan kayu. Aisyah berlari membawa kedua anaknya keluar, tapi asap membuat mereka batuk dan terhuyung. Di tengah kekacauan, Maryam tersandung dan terpisah dari ibunya. Aisyah menjerit, "Maryam!" Ia ingin kembali, tapi ledakan ketiga mengguncang tanah di belakangnya. Hujan puing jatuh, memisahkan mereka. Langit Gaza kini benar-benar memerah. Cahaya matahari yang seharusnya membawa harapan justru memantulkan warna darah di udara. Sirene tak terdengar lagi, hanya dentuman, jeritan, dan doa yang tak henti-henti dipanjatkan. Di reruntuhan masjid tanpa atap itu, beberapa orang berkumpul, termasuk Abu Salim dan Yusuf yang akhirnya sampai di sana. Mereka tak punya senjata, tak punya perlindungan, hanya keyakinan. Abu Salim berdiri di tengah, mengangkat tangan ke langit. "Ya Allah, kami telah bersabar, kami telah memegang teguh iman kami. Jika inilah fajar terakhir kami di dunia, jadikanlah ia fajar pertama kami di surgamu." Orang-orang mengamini. Suara mereka tertelan oleh ledakan keempat,
yang kali ini terasa seperti memutus semua harapan. Ketika debu mulai mereda, Gaza hanyalah bayangan dirinya sendiri. Bangunan-bangunan menjadi kerangka, jalan-jalan dipenuhi puing, dan di antara semua itu, keheningan yang mencekam. Dari balik awan debu, Aisyah muncul, berjalan terhuyung dengan wajah penuh luka. Di tangannya, ia memegang mushaf yang basah oleh darah, bukan dari dirinya, tapi dari Maryam yang kini terbaring diam di pelukannya. Air mata Aisyah jatuh tanpa suara. Ia duduk di tepi jalan, menatap Fajar yang kini perlahan meninggi. Ya Allah, Engkau telah mengambil yang paling kucintai. Terimalah mereka sebagai syuhada, dan jangan biarkan Gaza padam dari bumi ini. Angin pagi bertiup pelan, membawa aroma debu dan mesiu. Di antara puing, suara lirih terdengar. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Itu suara Yusuf, masih memeluk musyafnya. Ia berdiri di atas reruntuhan, menatap langit merah dengan mata penuh air mata. Dan di atas langit itu, seakan-akan waktu berhenti. Gaza masih berdiri. Bukan karena temboknya, tapi karena iman orang-orangnya. Namun fajar ini, fajar merah yang membakar bumi, menjadi saksi bahwa dunia melihat, tapi memilih diam. Malam itu, Gaza tenggelam dalam kegelapan, hanya sesekali diterangi cahaya ledakan yang memecah langit. Jeritan, doa, dan takbir bercampur menjadi satu, mengiringi ribuan jiwa yang meninggalkan dunia. Di tengah keheningan setelah dentuman terakhir, angin malam membawa suara lirih seorang anak, "Ya Allah, selamatkan Gaza." Dan di atas langit yang memerah, malaikat mencatat, sementara dunia tetap memilih membisu. Ya Allah, turunkanlah keadilan-Mu di muka bumi. Selamatkan saudara-saudara kami di Palestina dan di seluruh penjuru bumi yang tertindas. Hancurkanlah kekuatan kaum zalim, dan kuatkanlah hati kaum mukmin yang berjuang di jalan-Mu. Jangan biarkan kami menjadi saksi yang diam atas kejahatan. Jadikan kami bagian dari pembela kebenaran, walau hanya dengan doa dan air mata. Amin ya Robbal Alamin. Semoga kisah ini menjadi bahan renungan untuk kita semua bahwa kesombongan manusia tak pernah menang melawan keadilan Allah. Jangan pernah berhenti mendoakan saudara-saudara kita yang tertindas, dimanapun mereka berada. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Dan ingat, langit tak pernah diam saat kezaliman merajalela. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.